waktu aku melahirin anak aku yang pertama itu, aku nemuin dia di kamar gitu sama perempuan, aku labrak gitu. Waktu itu aku jambak-jambak gitu. Kemarin sebelum kepergok ini, yang tahun ini dia ganti-ganti perempuan, tapi yang kayak LC gitu loh, biduan-biduan, kayak gitu. Jadi beda-beda perempuan, nggak satu perempuan. Di tahun 2018 itu dia nggak ngasih nafkah batin aku. Oh, 2018 itu ya? Dari 2017. Sama setahun berarti? 2 tahun. Insertizen, how are you and welcome back on iTalk, only on www.insertlife.com, when someone's story is a history and always with me, Maria Christy. Mungkin berbicara mengenai bintang tamu Christy di sore hari ini, dia adalah seorang perempuan, seorang ibu yang sangat tangguh dan juga seorang content creator yang sangat sering sekali mewarnai timeline kamu mungkin dengan konten reviewnya, dan juga mungkin beberapa waktu belakangan ini harus hadir dengan konten rumah tangganya. Bahkan pada beberapa saat yang lalu di program kajian hati di Trans TV, ternyata curhatannya sangat menyita perhatian dari netizen karena terbukti videonya sudah tonton lebih dari 6 juta kali. Dan seperti apa mungkin kondisi keluarganya dan juga kondisi dia saat ini, sudah bergabung di studio sore hari ini, the one and only Prima Pim. Prima, welcome to iTalk. Aku bener ya ngomongnya bahwa kamu adalah seorang content creator ya? Karena memang berbicara mengenai followersnya pun itu sudah banyak sekali, 2, sekian ya di platform TikTok, dan juga banyak sekali afiliasi-afiliasi yang ada dari seorang Prima. Nah, kita pengen lihat dulu, mungkin ini ada artikel yang akan menggambarkan bagaimana karir seorang Prima ini di dunia content creator. Ini sebelah sini nih, ini baru 2 tahun lalu ya, lumayan. 26 Mei 2023, mengenal Prima Pim, TikToker Pati bercentang biru. Sebulan bisa hasilkan 25 juta dari satu video. Apakah betul, Prima? Ya, itu tahun 2023 kemarin. Kalau tahun 2025 udah naik harga ya, say. Gitu kan. Terus apalagi nih, kamu sebetulnya ngonten ini sudah dari berapa lama? Terus awalnya mungkin gimana, apakah langsung kayak yang kita lihat sekarang di konten kamu tuh suka review-review, atau dulu mungkin kamu juga sempat ikutin yang A Day in My Life, atau gimana tuh ceritanya, Prim? Aku main TikTok tuh lumayan lama ya, dari tahun 2018. Oh, bahkan sebelum pandemi ya? Bener banget. Jadi waktu itu kan TikTok kontennya masih kayak joget-joget gitu. Ya aku buat yang joget-joget, awalnya kayak iseng-iseng gitu, dan terus di-boost lah sama TikTok, akhirnya bisa sampai sini. Jadi tiap tahun aku ngikutin tren-tren apa aja yang ada di TikTok kayak gitu. 2018 sampai dengan 2025 sekarang ini, let's say udah hampir menuju 7 tahun lah, 6 tahun lah ya, jangan 7 tahun, 6 tahunan gitu. Momen kamu boomnya tuh di tahun berapa? Momen boomnya aku justru malah pas aku lagi hamil. Di tahun? Hamil tahun 2020-2021. Oh, berarti memang pada saat itu juga TikTok lagi naik-naiknya. Akhirnya kamu ikut naik dengan konten apa, inget nggak yang pertama kali FYP dan viewersnya millions gitu? Ya itu waktu hamil, kayak Bumil Gemoy. Kalau netizen, netizen, karena waktu itu lucu banget. Jadi kayak gemoy tapi tuh hamil tapi aktif gitu loh. Aktif jadi, ya bun, terus. Jadi pada suka gitu, lagi joget-joget kayak gitu. 2021? Ya itu. Sama juga? Sama berarti juga. Kamu hamil itu 2020-2021? Bener banget. Oke, menikahnya kapan? 2015. Oh, 2015, bukan 2013? 2013 itu masih bertemunya? Pacaran. Oh, oke. Gitu. Karena memang kalau kita lihat kan kamu beberapa tuh ada yang mengungkapkan bahwa sebetulnya kamu bertemu dengan mantan suami sekarang ya. Mantan suami itu tahun 2013 bersama, menikahnya 2015, hamil pertama 2020, apa hamil kedua? Hamil kedua. Oh, hamil pertamanya? 2015 itu langsung hamil. Oh wow, berarti jarak anak pertama ke kedua tuh agak jauh ya, 5 tahun ya. Benar. 2015 langsung dikaruniai keturunan pertama, 5 tahun kemudian 2020 dikaruniai keturunan kedua. Baru 1 tahun kemudian 2021 hamil anak ketiga. Enggak,
Ya itu anak kedua. Oh oke, jadi hamil anak kedua, masa hamilnya Iya, 2020 sampai bener. 2021. Bener banget. Oke, jadi itulah kisah Bumil dan juga segala perkonten-kontenannya ya. Nah sekarang pada saat sudah melahirkan, nah kontennya itu gimana? Karena kan mungkin awalnya orang taunya jadi Bumil Gemoy. Kalau konten yang sekarang itu aku sempet bikin konten ini, roasting kayak pelakor gitu. Oh wow, roasting pelakor di awal-awal konten, sekarang ternyata kamu harus berhadapan dengan pelakor itu sendiri. Nanti kita akan ngomong lebih lanjut seputar roasting konten creator dan pelakornya. Tapi setelah konten itu ada lagi nggak momen-momen atau konten-konten yang happening di account TikToknya Prima? Yang akhir-akhir ini memang soal ini sih, huru-hara aku sama mantan itu. Oke, huru-hara kamu dan juga mantan. Oke, baiklah kita langsung aja kali ya. Mungkin supaya nggak begitu penasaran seperti apa sih, karena tadi aku bilang bahwa di program Kajian Hati ya di Trans TV, ternyata potongan dan curahan hati seorang Prima itu langsung mendapatkan 6 juta viewers. Seperti apa sih potongannya? Let's check it out. Tahun 2018 saya sudah sempat bercerai dengan dia, tetapi saya diajak rujuk. Dia berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Dia bersumpah atas nama Allah, Pak Ustadz. Di tahun 2022 itu saya sudah merasa perasaan yang tidak enak, Pak Ustadz. 5 bulan, 6 bulan tidak memberikan nafkah batin, tidak menyentuh saya, Pak Ustadz. Di tahun 2024 itulah saya menemukan juga video tidak senonoh, Pak Ustadz. Oke, first thing first, we are so sorry bahwa itu harus terjadi ke kamu, karena dari video tadi aku bisa melihat bagaimana seorang wanita yang kayaknya di momen itu sudah memuncak dan mungkin ya waktunya kamu pengen bertanya gitu, pengen discuss sama Pak Ustadz dan akhirnya pecah lah. Dan kalau kita lihat juga banyak sekali komentar-komentar yang menggambarkan bagaimana mungkin quote unquote marriage is scary dan kenyataan rumah tangga yang relate dengan keadaan Prima. Jadi tadi kamu sempat bilang Prim 2013 kamu bertemu, 2015 kamu menikah, dan di 2018 itu adalah perpisahan pertama kamu. Kalau tadi cuma ngomong doang mungkin kamu bisa cerita what happened di 3 tahun pernikahan pertama kamu dan bagaimana keadaannya, karena kan waktu itu kamu sudah ada buah hati yang pertama ya. Jadi sebenarnya waktu itu kan pacaran 2013, habis itu jarak sebulan aku nikah, tapi nikah sirih, Kak. Hah? Jadi di 2013 itu kamu udah menikah sebetulnya? Nikah sirih. Oke, karena apa dia yang umurnya lebih muda. Apa yang membuat kamu akhirnya, ya whatever ini ya, alasannya dia umurnya muda atau lebih tua, kenapa akhirnya kamu mau untuk menikah sirih? Karena waktu itu kan orang tua aku sakit-sakitan dan aku anak tunggal. Jadi aku mikirnya kalau orang tua aku meninggal nih aku nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi aku dilamar ya udah aku terima. Kamu kenal sama mantan suami dari mana? Kebetulan dia dulu fotografer dan aku talentnya. Oh, karena kamu memang suka untuk kayak mungkin dulu zaman-zamannya Instagram kali ya, talent, dan kamu kenalan. 1 bulan pertama kenalan dan langsung dilamar, kamu nggak curiga? Nggak ada sih. Waktu itu nggak curiga ya, oke. Dan langsung berumah tangga walaupun pernikahan siri, apa yang membuat akhirnya butuh 2 tahun, Prima dan juga mantan suami ini baru mengesahkan pernikahannya secara negara berarti ya? Jadi sebenarnya dia itu kan masih labil ya waktu itu. Umur berapa? Umur 17, lulus sekolah dia, dan aku umur 21 waktu itu. Oh, ada beda 4 tahun, kamu lebih dewasa 4 tahun. Terus dia baru 17. Oh, nunggu undang-undang? Iya benar. Oh oke, iya ya betul-betul aku tahu. Tadi aku cuma mau nanya ke situ, karena kan ada undang-undang bahwa laki-laki itu kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong, semestinya tuh perempuan yang 19, laki-laki itu 21, benar nggak sih? Iya benar. Tapi kan berarti kan kalau 2 tahun dia baru 19 tahun? Tapi disidang dulu. Oh, disidang dulu, oke. Disidang. Terus bagaimana kehidupan rumah tangga kamu dan mungkin kalau mungkin sedikit juga bagaimana keadaan orang tua saat itu, apakah membaik ataukah gimana? Karena kan salah satu alasan kamu menikah adalah karena waktu itu orang tuanya memang dalam keadaan tidak sehat kan?
Iya, waktu itu emang orang tua pas awal-awal menikah siri itu nggak setuju sebenarnya, karena dia udah kayak selingkuh-selingkuh gitu juga. Dari pacaran? Iya. Oke, Aku terus? mikirnya kalau nanti kalau udah nikah juga bakal sembuh gitu, tapi salah. Ternyata malah lebih parah. Bahkan waktu aku melahirin anak aku yang pertama itu, aku nemuin dia di kamar gitu sama perempuan, aku labrak gitu. Waktu itu aku jambak-jambak gitu. Makanya waktu itu belum aku mau ngesahin pernikahan di negeri karena itu. Mana gitu. Oke. Agak rumit ya. It was so shocking sih kalau buat aku, karena kayak langsung dapat faktanya tuh dar-deror gitu kan dari waktu kamu udah tahu nih. Mungkin dari mutual friends dia tuh memang ada masalah cewek lah ya, nggak setia gitu. Kok bisa-bisanya di 1 bulan itu kamu menerima ajakannya? Apakah kamu tertekan? Apakah kamu quote-unquote bucin juga sehingga kamu mau menerima? Terus kamu masih mau bertahan untuk mengesahkan, padahal di tahun yang sama pada saat kamu hamil dan juga melahirkan, kamu tadi bilang kamu mergokin dia sama orang lain loh. Iya, karena aku bertahan demi anak sih. Emang dengernya agak gimana, cuman pasti seorang ibu mengerti lah gitu. Karena anak. Oke, pada saat itu kamu pekerjaannya sebelum jadi content creator apa, Prima? Ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa ya, dan dia bekerja sebagai fotografer. Iya, Fotografer. Oke. Kehidupan, terlepas dari perselingkuhannya itu sendiri ya, dari tahun 2013 sampai 2015 dulu deh. Kehidupan rumah tangga kamu gimana? Apakah dia sosok yang bertanggung jawab terhadap anak dan juga istri terlepas dari perselingkuhannya? Ataukah juga sebetulnya banyak red flag yang lain, kayak dia main tangan, atau mungkin dia juga mencampakkan kamu, atau gimana, Prim? Kemarin pertama-tama nikah, awal-awal pernikahan tuh memang tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau soal nafkah, soal ngerawat anak baik, cuman itu tadi kekurangannya emang suka selingkuh. Suka selingkuh ya. Oke. Let's say fast forward ke 2018, berarti 5 tahun sejak kamu menikah siri dari 2013 dan 3 tahun sejak kamu sudah menikah secara agama. Bagaimana kehidupan rumah tangganya? Apakah ada perbedaan juga di antara 3 tahun 2015 ke 2018 sama 2013 ke 2015, atau sama aja? Sama aja. Jadi dia nggak main tangan tapi emang kayak suka berantem gitu. Ya cekcok lah ya, rumah tangga lah ya. Tapi main perempuannya masih? Masih. Oke, main perempuannya ini dia, sorry to say sebelumnya, dia memelihara satu pacar, atau dia suka jajan, atau memang dari aplikasi? Karena kan kalau kita lihat perselingkuhan tuh sekarang banyak banget ya, Prim? Iya, macam-macam. Kalau dia ini kemarin-kemarin sebelum kepergok ini, yang tahun ini dia ganti-ganti perempuan. Tapi yang kayak LC gitu loh, biduan kayak gitu. Jadi beda-beda perempuan, nggak satu perempuan. Oh, oke. Terus kamu memutuskan untuk 2018 itu berpisah untuk pertama kalinya. Itu apa yang membuat kamu akhirnya enough is enough? Karena kan sebetulnya kalau kita tarik ya, kamu tuh kuat banget loh dari 2013 mengenal dan menikah siri. Sudah banyak sekali wanita, tapi apa momen di 2018 yang akhirnya ini adalah momen aku cukup dan aku akhirnya memutuskan untuk bercerai? Di tahun 2018 itu dia nggak ngasih nafkah batin aku. Oh, 2018 itu ya? Dari 2017. Sama setahun berarti? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oke. Nggak ngasih nafkah batin dan aku kan curiga ya. Awalnya sih aku mikir positif. Dia kerja, dia kan kerjanya sekarang kayak dekorasi gitu. Yang berangkat sore pulang subuh. Kan buat prepare riset itu. Nah, aku mikirnya dia laporan kerja ya udah. Tapi ternyata aku nemuin chat-chat mesra-mesraan sama perempuan gitu. Kamu nemuin dari handphonenya? Dari handphone dia. Keadaan rumah tangga pada saat itu 2 tahun tidak diberikan nafkah batin, apakah secara komunikasi lancar baik-baik aja, atau nggak sebenarnya juga banyak prahara-prahara berantem dan segala macamnya? Banyak banget prahara. Karena selama 2 tahun itu kan harusnya kalau dalam Islam tuh udah talak gitu ya, karena nggak dikasih nafkah batin. Gitu ya, udah aku sekalian ngajuin ke pengadilan. Itu juga nggak gampang sih, Kak, karena gitu? waktu itu karena dia tahu aku mau ngajuin cerai, jadi
rumah tuh dikunci semua. Aku ibaratnya kasarnya kayak disekap di dalam rumah. Dia ngunci dari luar dan nggak dibukain. Itu kriminal sih. Iya. Terus? Makanya waktu itu aku untungnya masih pegang HP ya. Aku minta bantu temen aku yang polisi sama warga sekitar buat nolong aku. Waktu itu 2018 akhir. Akhirnya aku bisa ngajuin cerai karena aku udah keluar dari rumah. Oke. Oh, family kamu gimana? Orang tua kamu, saudara-saudara? Udah meninggal orang tua aku. Oh, oke, sorry. Oke, papa mama sudah nggak ada. Sepupu-sepupu? Nggak ada. Karena aku anak tunggal. Dan yang bikin plot twistnya waktu mereka meninggal ternyata aku anak angkat. Wow, oke.